Shalom. Oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan ibadah, doa, ucapan syukur, hormat, pujian, penyembahan, persembahan dan pelayanan untuk kemuliaan nama-Nya. Pada hari yang sangat berbahagia ini, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat nas firman Tuhan yang dicatat dalam surat Ibrani 13 ayat 17 sampai 25. Kali ini, kita mengetengahkan topik nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Siapa yang menulis kitab ini? Kebanyakan orang suci zaman akhir menerima Paulus sebagai penulis kitab Ibrani. Karena ajaran-ajaran dalam kitab Ibrani sejalan dengan yang ditemukan dalam surat Paulus lainnya. Kapan dan di mana itu dituliskan? Kita tidak tahu di mana surat Paulus kepada orang Ibrani ditulis. Kita juga tidak tahu secara persis kapan itu ditulis. Meskipun demikian, kebanyakan beranggapan bahwa itu ditulis sekitar 60-62 Masehi. Waktu yang sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Kolose, Efesus, dan Filemon. Kepada siapa kitab ini dituliskan dan mengapa? Paulus menuliskan surat kepada orang Ibrani untuk mendorong anggota gereja di Ibrani untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus dan untuk tidak kembali ke jalan mereka terdahulu. Di bawah tekanan berbagai kesengsaraan, banyak orang Kristen Yahudi tampaknya menarik diri dari gereja dan kembali pada keamanan relatif dari peribadatan orang Yahudi di sinagoge. Paulus berhasrat untuk menunjukkan kepada para orang Kristen Yahudi ini bahwa hukum Musa sendiri menunjuk kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya sebagai sumber sejati keselamatan. Kitab Ibrani mengajarkan bahwa Yesus Kristus lebih besar daripada hukum Taurat karena Dia yang memberi hukum itu. Kitab Ibrani juga mengajarkan bahwa para nabi menerima kuasa melalui iman kepadanya, bahwa Dia adalah imam tinggi yang agung yang di dalam dirinya kurban-kurban perjanjian lama digenapi, bahwa Dia lebih besar daripada para malaikat, dan bahwa adalah melalui kurban pendamaiannya maka kita boleh menerima pengampunan akan dosa-dosa. Sahabatku, menaati pemimpin itu kewajiban. Pemimpin adalah pengarah dan pembimbing kita. Dia yang bertanggung jawab atas diri kita. Sebagai bawahan kita sepatutnya taat dan tunduk padanya. Ketaatan dan ketundukan adalah kunci untuk berhasil dalam mempelajari ajaran-ajaran yang Kristus berikan. Sikap taat dan tunduk juga menjadi kunci penting dalam kehidupan kekristenan, di mana kita selaku murid-murid Kristus diajarkan untuk hidup dalam kasih dengan saudara-saudara kita yang seiman maupun dengan semua orang. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mempraktikkan kasih adalah wujud ketaatan dan ketundukan murid Kristus terhadap ajaran dan perintah Tuhan.
Kristus sendiri telah memberikan teladan bagaimana untuk taat dan tunduk kepada Bapa, hingga Ia menderita di atas kayu salib, bahkan taat sampai mati. Nas hari ini memberikan penekanan lebih pada aspek ketundukan dan ketaatan, itu bagaimana supaya kita tunduk dan taat pada pemimpin sebagai otoritas di atas kita. Penulis surat Ibrani tampaknya sedang berbicara tentang pemimpin-pemimpin spiritual sebagai representasi Kristus di tengah dunia ini, yaitu mereka yang telah dilantik dan ditahbiskan atas dasar otoritas yang Kristus berikan kepada gereja. Namun, ketundukan dan ketaatan kepada pemimpin Yunani, hagiomai juga bisa diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kepada siapa saja yang secara hierarki berada di atas kita. Di dalam Alkitab, beberapa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita baca menyangkut otoritas bisa dimulai dari yang paling dekat hubungannya, yaitu suami bagi istri, ayah bagi anak-anaknya, gembala bagi jemaat, dan pemerintah bagi warganya. Kenapa kita harus taat dan tunduk? Karena mereka bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk menjadi teladan dan memberikan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya baik fisik maupun rohani sesuai keberadaannya. Dan bagian Tuhan adalah memberkatinya. Karena itu, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kita. Renungan untuk kita. Sebagai bagian dari warga bangsa, kita berkewajiban merespon secara positif terhadap kebijakan, himbauan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita juga wajib melakukan peraturan yang sudah ditetapkan dan disampaikan secara resmi melalui berbagai cara. Demikian pula halnya dengan para hamba Tuhan. Taatilah mereka yang menjadi pemimpin kita ke jalan Tuhan. Mereka akan sangat bersyukur kepada Allah apabila kita menaati didikan ajaran mereka di jalan Tuhan. Mereka akan sangat senang apabila kita memberikan pelayanan yang baik, lebih baik, dan sangat baik dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Berbahagialah kita yang menaati dan tunduk pada para pemimpin kita, para hamba Tuhan, yang memberikan pelayanan yang baik, lebih baik, dan sangat baik tentang Injil Kerajaan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Karena Dia sudah memberikan teladan yang baik, lebih baik, dan sangat baik bagi kita dalam ketaatannya kepada Allah Bapa. Berbahagialah kita yang dengan setulus hati dan segenap jiwa bekerja di ladang Tuhan serta taat, tunduk dan patuh terhadap Dia, Yesus Kristus, pemimpin mahagung yang berkuasa memimpin semua orang percaya, umat-Nya, yang berdosa kembali ke jalan Tuhan, karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar dan berlimpah-limpah di kerajaan sorga. Berbahagialah kita yang kembali ke jalan Tuhan dan setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani firman-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup baru yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di sorga. Amin.